Oke, mulai ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan dokumen dari Sistem Requirement Specification SRS, Sistem Informasi Perpustakaan. Eh, Kelompok ini berjumlah 3 anggota dengan saya sendiri, Fauzi Farur Rahman, beserta dengan rekan-rekan saya, yaitu Arif Kial Kausar dan Daniel Luivan. Oke, di sini saya akan mempresentasikan bagian awal dari dokumen Software Requirement Specification atau SRS yang meliputi pendahuluan, data requirement, dan juga solution requirement khususnya pada functional requirement. Nah, oke, pada bagian pendahuluan, masalah yang pertama adalah yang melatar belakangi pengembangan sistem ini, permasalahan utama yang dihadapi adalah masih digunakannya sistem manual dalam pengelolaan perpustakaan, terutama dalam pencatatan data buku, peminjaman, dan pengembalian. Nah, hal ini menyebabkan proses menjadi kurang efisien, rentan terhadap kesalahan pencatatan, serta menyulitkan dalam memantau ketersediaan buku secara real time. Nah, selanjutnya pada tujuan dokumen SRS, dokumen ini disusun untuk mendefinisikan secara rinci kebutuhan sistem yang akan dikembangkan, baik dari sisi fungsional maupun non-fungsional. Nah, selain itu, dokumen ini juga menjadi acuan bagi pengembang dalam merancang dan membangun sistem agar sesuai dengan kebutuhan pengguna. Oke, lanjut kepada lingkup proyek. Nah, sistem yang dikembangkan merupakan sistem informasi perpustakaan berbasis web yang dilengkapi dengan teknologi QR Code. Nah, sistem ini mencakup pengelolaan data buku, manajemen pengguna, pencarian katalog, proses peminjaman dan pengembalian buku, pengelolaan denda, serta penyajian laporan perpustakaan. Nah, selanjutnya pada bagian data requirement, sistem membutuhkan beberapa jenis data utama, antara lain data buku, data pengguna, data transaksi, peminjaman dan pengembalian, serta data denda. Nah, data-data ini akan disimpan dalam database dan dikelola secara terintegrasi untuk mendukung seluruh proses dalam sistem. Oke, kemudian pada solution requirement, solution requirement sistem dirancang sebagai solusi berbasis web dengan pendekatan client-server sehingga dapat diakses melalui browser oleh berbagai jenis pengguna. Nah, fungsi-fungsi ini dirancang agar seluruh aktivitas dalam perpustakaan dapat dilakukan secara efektif, efisien, dan terintegrasi dalam satu sistem. Nah, oke. Demikian penjelasan dari saya. Dan yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Silakan. Baik, terima kasih sebelumnya kepada Pak Uji Rahman. Di sini saya akan menjelaskan atau melanjutkan daripada 3.2 yaitu use case diagram. Tujuan untuk kami menggambarkan interaksi antara pengguna dengan sistem serta fitur-fitur yang tersedia. Aktornya tersendiri yaitu ada anggota atau pengguna, admin perpustakaan, dan petugas perpustakaan. Di sini kita akan membahas dua, yaitu anggota dan petugas perpustakaan saja. Pada bagian anggota, kita dapat melakukan login ke sistem, melihat katalog buku, mencari buku, melihat detail buku, melakukan peminjaman buku melalui QR, melihat riwayat peminjaman, dan melakukan pengembalian buku.
Pada bagian petugas perpustakaan, kita dapat melakukan login ke sistem, mengelola data buku, mengolah data anggota, memproses peminjaman dan pengembalian, serta membuat laporan. Fungsi utama sistem ini yaitu untuk autentikasi pengguna, katalog buku digital, pencarian buku, peminjaman penggunaan QR Code, pengembalian buku, peminjaman data buku, manajemen anggota, dan laporan transaksi. Untuk pada selanjutnya selanjutnya 3.3 yaitu activity diagram. Tujuannya untuk menjelaskan alur proses aktivitas yang dilakukan dalam sistem. Alur prosesnya itu: 1. Pengguna membuka sistem. Yang kedua itu pengguna melakukan login. Ketiga, sistem melakukan validasi akun. Jika login berhasil, maka pengguna dapat masuk ke bagian dashboard, dapat melihat katalog buku, melakukan pencarian buku, memilih buku yang ingin dipinjam. Kelima itu sistem memproses peminjaman menggunakan QR. Data transaksi disimpan, sistem menampilkan status berhasil, maka proses selesai. Keempat itu next. Non-functional requirement itu tujuannya untuk menjelaskan kebutuhan non-fungsional yang harus dipenuhi sistem agar berjalan secara optimal. Aspek yang dibahas itu usability, security, performance, reliability, available, maintainable, dan portable. Pada bagian 4.1 itu daftar non-functional requirement, ada sekitar NMR 12. Yang pertama itu data dan antar muka, sederhana dan mudah dipahami pengguna. Yang kedua, sistem dapat berjalan 24 jam sehari dan 7 hari seminggu. Yang ketiga, data dan akses pengguna harus terlindungi. Yang keempat, sistem dapat digunakan di berbagai perangkat. Yang kelima, aktivitas pengguna tercatat dalam sistem. Keenam, ikon simbol mudah dikenali pengguna. Ketujuh, setiap pengguna hanya dapat mengakses fitur sesuai aksesnya. Kelapan, ada data tetap aman selama penggunaan sistem. Kesembilan, ada penambahan fitur baru tidak mengganggu fitur lama. 10, sistem mampu memproses transaksi secara cepat. Yang ke-11, sistem tetap berjalan meskipun terdapat pembaruan sistem operasi. Yang terakhir itu sistem mampu menangani minimal 500 transaksi per hari. Next, 4.2, look and feel requirement, itu tujuan menentukan tampilan dan pengalaman pengguna saat menggunakan sistem. Karakteristik tampilannya, yang pertama, desain modern dan bersih, mudah dipahami oleh pengguna, konsisten dan pada seluruh halaman, serta nyaman digunakan dalam waktu yang lama. Karakteristik UI, warna tidak mencolok, icon dan label jelas, navigasi mudah dipahami, tata letak rapi dan responsif. Tampilan pengguna itu menggunakan konsep katalog seperti e-commerce. Buku ditampilkan dalam bentuk kartu atau card, menampilkan judul, penulis, dan tombol aksi, serta dilengkapi fitur pencarian dan filter. 4.3, software requirement, itu perangkat lunak yang digunakan, sistem operasi Windows 10 atau Linux, web browser, Google, Chrome, Mozilla Firefox, dan Microsoft Edge. Deployment tools-nya itu Visual Studio Code, bahasa pemrograman digunakan untuk membangun aplikasi web. Web server ada Apache atau Nginx. Database tidak digunakan karena masih menggunakan data dummy atau statis. Manfaatnya menjamin sistem dapat dijalankan dengan baik serta menjadi standar lingkungan, pengembangan, dan penggunaan. 4.4, ada hardware requirement, spesifikasi minimum perangkat. Ada prosesor intercore i3 atau yang setara. Kedua, ada RAM minimal 4 GB, penyimpanan minimal 256 GB, serta perangkat akses ada laptop, PC, smartphone. 4.5, ada security requirement. Tujuannya menjaga keamanan data dan akses sistem. Fokus utama autentikasi pengguna, otoritas berdasarkan peran serta perlindungan data pengguna. 4.5.1 itu ada sistem autentikasi
Penjelasannya, proses verifikasi identitas pengguna sebelum masuk ke sistem. Mekanismenya yang pertama, pengguna memasukkan username, kedua pengguna memasukkan password, tiga sistem melakukan validasi data login, empat jika salah sistem menampilkan notifikasi kesalahan. Jika benar maka pengguna bisa masuk ke dalam sistem. 4.5.2 ada sistem authorization. Di sini ada hak akses admin, mengelola seluruh sistem, mengelola data buku, mengelola data anggota, serta melihat laporan. Hak akses petugas, mengelola peminjaman buku, mengelola pengambilan buku. Hak akses anggota itu melihat katalog buku, melakukan pencarian buku, serta mengakses layanan peminjaman. Pada bagian 4.6 ada accessibility, memastikan sistem dapat diakses oleh semua pengguna dengan mudah dan real time. Akses web, ada sistem dapat diakses melalui browser. Perangkatnya ada laptop, PC, tablet, dan smartphone. Koneksi internet membutuhkan koneksi internet untuk mengakses sistem ketersediaan. Sistem tersedia 24 jam sehari, manfaatnya itu memudahkan akses dari berbagai lokasi dan perangkat. 4.7 ada performance atau kinerja. Tujuannya untuk menjamin sistem memiliki performa yang baik saat digunakan. Standar kerja mendukung 10-20 pengguna secara bersamaan. Waktu respon halaman maksimal 3 detik. Proses pencarian dan navigasi berjalan secara real time serta tidak terjadi keterlambatan yang signifikan. 4.7.1 ada capacity atau kapasitas. Kemampuan sistem menampilkan hingga 1000 data buku, mendukung penggunaan pagination, mendukung fitur filter pencarian, serta tetap berjalan tanpa penurunan performa yang signifikan. Ada pada bagian 4.7.2 ada response time. Standar waktu respon. Satu, ada halaman web terbuka kurang dari 3 detik. Yang kedua, itu mempercepat akses informasi serta meningkatkan kepuasan pengguna. Selanjutnya akan dijelaskan oleh. Nah, selanjutnya kita akan ke rancangan sistem. Nah, di bagian ini nih kita akan menjelaskan bagaimana cara kami itu untuk merancang sistem ini. Nah, pada bagian 5.1 itu adalah logika desain. Nah, pada tahap ini kami itu masih berpikir merancang secara konseptual, menggambarkan bagaimana struktur itu akan jadinya. Nah, lalu pada bagian 5.1.1 itu adalah tabel yang kami butuhkan. Nah, tabel-tabel ini adalah produk, stok, transaksi, pengguna, pembayaran, pemasukan, riwayat stok, dan laporan. Selanjutnya pada 5.12 itu adalah entity relationship, yaitu bagaimana semua tabel itu akan berhubungan. Nah, di sini ada gambar dari tabel-tabel kami dan bagaimana mereka akan berhubungan. Nah, selanjutnya 5.2 adalah kelayakan sistem. Bagaimana sistem itu bisa layak untuk digunakan. 5.2.1 itu adalah sistem arsitektur requirement atau kebutuhan yang kita perlu lengkapi. Nah, pada bagian 1 itu adalah client side. Kita akan menggunakan aplikasi mobile dan juga browser untuk admin dan kasir. Nah, 2 itu adalah server side atau web server. Kita bisa menggunakan APEX atau Nginx, lalu menggunakan API dari Laravel dan Node.js, atau menggunakan database juga dari MySQL dan MariaDB. 3 itu adalah backup dan keamanan, penyimpanan cadangan harian otomatis ke cloud. Jadi kami akan menyimpan semua transaksi itu dalam cloud. 4 itu VPN untuk akses aman oleh admin. Lalu yang bagian 5.2.2 itu adalah UI requirement atau user interface, kebutuhan yang perlu kita penuhi agar tampilan kita itu sesuai dengan standar. Nah, yang pertama itu ada di bagian login. Kita harus ada input, yaitu input username dan password. Kedua, kita itu harus validasi. User itu adalah admin, kasir, atau pelanggan.
Yang ketiga itu kita akan memberikan notifikasi bila loginnya gagal. Pada bagian logout itu instan tanpa perlu autentikasi ulang. Dan kedua itu redirect secara otomatis ke halaman login bila salah. Terus 5.2.2.3 itu adalah change password, itu hanya untuk mengubah password. Itu langkahnya hanya untuk pengguna terautentikasi. Validasinya itu password lama ke password baru. Lalu notifikasi berhasil atau gagalnya. Lalu ini ada modul pemesanan pelanggan, yaitu caranya itu tampilan katalog produk, 2 itu fitur filter dan pencarian, dan 3 itu tombol pemesanan dan pemilihan metode pembayaran. Nah, bagian 5.2.3 itu adalah data yang kami butuhkan. Nah, pada bagian ini berisi data yang dibutuhkan untuk agar sistem itu berfungsi dengan baik, meliputi informasi pengguna, produk, transaksi, hingga pemasukan. Nah, ini adalah contoh data yang kami butuhkan dari data login. Dari data login itu kami membutuhkan ID user untuk menyimpan ID user unik. Yang kedua ada username untuk nama login pengguna. Yang ketiga ada password, kata sandi, agar kita bisa mengautentikasi bahwa pengguna itu adalah pengguna yang benar. Yang keempat ada role, peran dari pengguna itu bisa berupa admin, kasir, atau pelanggan. Yang kedua ada data produk. Data produk itu ada ID produk untuk mengenal produk apa yang kita punya. Yang kedua itu nama produk. Ya, itu berisi nama produk dari produk yang kita jual. Nah, harga satuan input dan output requirement atau kebutuhan dari input dan output yang kita butuhkan. Nah, yang pertama itu proses login. Ya, inputnya itu adalah username dan password kita. Outputnya itu adalah dashboard sesuai role dari user tersebut. Bisa petugas, anggota, atau admin. Kalau gagal, kita akan output pesan gagal. Nah, yang kedua adalah peminjaman buku. Inputnya itu adalah ID buku dan ID anggota. Outputnya itu adalah data peminjam. Nah, selanjutnya itu ada laporan pustaka, di mana inputnya adalah rentan waktu, tanggal awal dan tanggal akhir buku tersebut dipinjam. Nah, outputnya adalah laporan peminjaman, laporan pengembalian, denda, dan statik buku dalam bentuk tabel atau PDF. Selanjutnya ada timeline life cycle dari sistem kami. Bagian ini mendeskripsikan atribut kualitas yang harus dimiliki oleh sistem informasi pustaka agar dapat beroperasi secara efektif. Nah, atribut kualitas tersebut adalah availability, yaitu sistem dapat diakses oleh admin, petugas, dan anggota pustaka lainnya selama 24 jam setiap hari melalui browser. Kedua ada reliabilitas, sistem itu mampu menjalankan proses pencarian buku, peminjaman, pengambilan, dan pemandaian QR code secara konsisten tanpa ada kesalahan yang besar. Yang ketiga ada usability, itu antarmuka dirancang secara sederhana, responsif, dan mudah digunakan. Yang keempat ada scalability, yaitu sistem mampu menangani penambahan jumlah pengguna, koleksi buku, dan transaksi pustaka yang besar. Lalu 5 ada maintainability, sistem mampu menggunakan modular sehingga memudahkan proses pemeliharaan, perbaikan bug, penambahan fitur di masa depan. Yang keenam ada security, yaitu sistem dapat melindungi penggunanya melalui autentikasi, otoritas berbasis peran, serta penyimpanan data yang aman. Yang terakhir ada performa. Sistem mampu memproses pencarian buku, peminjaman, pengembalian, dan pemandaian QR code secara real time dengan waktu respon yang cepat. Yang bagian 5.4 adalah deployment plan atau rencana kita untuk mengimplementasi sistem ini. Nah, pertama itu ada setup lingkungan. Setup lingkungan kami itu melalui website server atau database server yang menggunakan konfigurasi hosting dan domain agar sistem dapat diakses melalui jaringan internet atau internet pustakaan. Nah, instalasi dan
konfigurasi SSL atau TLS untuk meningkatkan keamanan akses sistem, dan juga konfigurasi perangkat pemindaian QR Code yang digunakan untuk proses peminjaman dan pengambilan buku. Nah, kedua ada database initialization. Itu pembuatan dan migrasi struktur tabel database. Kedua, pengisian data awal sistem seperti data admin, data petugas, kategori buku, dan juga koleksi buku. Yang ketiga itu adalah pembuatan data QR Code untuk setiap koleksi buku yang ada dan harus sudah terdaftar dalam sistem. Yang ketiga, kami akan melakukan testing, yaitu pengujian internal dilakukan oleh tim pengembangan kami untuk memastikan seluruh fitur berjalan dengan baik. Yang kedua, pengujian fungsional sistem dilakukan oleh admin atau petugas. Yang ketiga ada pengujian fitur QR Code untuk memastikan proses peminjaman pengambilan buku itu berjalan dengan benar. Yang terakhir ada pengujian keamanan sistem meliputi autentikasi, otorisasi, dan pengelolaan hak akses pengguna. Nah, langkah keempat itu kita akan go live atau kita akan langsung mengimplementasikannya secara nyata. Nah, yang pertama itu sistem mulai digunakan oleh admin, petugas, dan anggota perpustakaan lainnya. B. Data operasional perpustakaan mulai dikelola langsung secara sistem. C. Tim teknis menyediakan dukungan dan pendampingan selama masa implementasi awal. D. Monitoring performa sistem dilakukan untuk memastikan layanan itu stabil. Bagian maintenance plan ini adalah bagaimana kita memelihara sistem tersebut. Caranya kami melakukannya itu adalah backup sistem setiap hari. Lalu yang kedua itu monitoring performa sistemnya. Yang ketiga, memperbaiki bug maksimal 2 kali 24 jam, selama 2 kali 24 jam. 5 itu update fitur berkala. Yang keenam, pelatihan penggunaan jika ada perubahan. Nah, bagian 5.6 kami akan menjelaskan resiko dan mitigasi dari sistem kami. Nah, resiko dari sistem kami ini ada server down. Dampaknya itu sistem tidak dapat diakses. Nah, pencegahannya itu adalah menggunakan hosting atau server dengan tingkat uptime tinggi, serta melakukan backup berkala. Nah, resiko yang kedua itu adalah kode QR-nya itu error. Dampaknya proses peminjaman dan pengembalian itu tidak dapat dilakukan. Pencegahannya itu melakukan validasi QR Code secara berkala dan menyediakan proses input manual sebagai alternatif. Risiko ketiga itu adalah buku hilang, menyebabkan kerugian pustaka dan berkurangnya buku. Nah, pencegahannya itu menerapkan sistem denda, pencatatan riwayat, peminjaman, dan tracking buku yang dipinjam. Risiko yang keempat itu akses ilegal atau kebocoran dari data pengguna dan data transaksi pustaka. Nah, pencegahannya itu menggunakan autentikasi yang aman, manajemen hak akses, dan enkripsi password. Nah, ancaman terakhir itu adalah data tidak sinkron. Itu dapat menyebabkan kesalahan informasi stok buku dan riwayat transaksi. Nah, pencegahannya itu untuk menerapkan validasi data, login aktivitas sistem, serta audit data secara berkala. Nah, ini bagian implementasi desain. Bab ini itu kami akan melakukan implementasi dari sisi teknologi, struktur kode, dan pengujian serta mekanisme integrasi dan pengolahan data. Bagian 6.1 adalah pengaturan lingkungan. Komponennya itu adalah backend server, front-end web, aplikasi mobile, database, server operasi sistem, dan hosting. 6.2 adalah logika desainnya. Sistem menggunakan arsitektur client server berbasis cloud yang terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu client side, server side, dan deployment tools. Nah, modular implementasi ini pendekatan modular digunakan agar proses pengembangan, pemeliharaan, dan pengujian sistem dapat dilakukan secara terpisah pada setiap bagian sistem. 6.3.1 adalah modul login. Pengguna bisa dapat masuk. Sistem lalu akan melakukan proses autentikasi dasar.
Lalu sistem akan mengarahkan pengguna ke dashboard. Lalu 6.3.2 adalah modul manajemen buku. Admin dan petugas dapat menambah data buku, mengubah data buku, dan menghapus data buku. Lalu sistem memperbarui informasi stok buku secara otomatis dan menampilkan ketersediaan buku secara real time. Lalu selanjutnya adalah modul peminjaman buku. Anggota itu memilih buku yang akan dipinjam, lalu sistem akan melakukan verifikasi data anggota dan data buku. Lalu QR code buku dipandai untuk melakukan proses peminjaman. Lalu sistem akan mencatat transaksi peminjaman secara otomatis. Stok buku lalu akan diperbarui setelah transaksi berhasil. Lalu ada modul ini modul peminjaman buku semua. Ini nggak usah dibaca ya? Ya, boleh deh. Oh, soalnya bentar lagi mau habis Zoom-nya Oh ini. iya. 5 menit. Langsung kesimpulan aja. Langsung kesimpulan aja ya. Nah, ya udah. Lalu kesimpulannya. Nah, pengembangan sistem informasi perpustakaan berbasis web dengan QR code ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisien pengelolaan perpustakaan melalui pemanfaatan teknologi informasi. Sistem ini dirancang untuk mengatasi berbagai permasalahan yang sering terjadi pada pengelolaan perpustakaan secara manual, seperti kesalahan pencatatan data, lambatnya proses peminjaman dan pengembalian buku, serta kesulitan dalam memantau ketersediaan koleksi secara real time. Sistem ini mampu menyediakan berbagai fitur utama, antara lain itu seperti manajemen data buku, manajemen pengguna, pencarian katalog buku, peminjaman dan pengembalian buku berbasis QR code, pengelolaan denda, serta penyajian laporan perpustakaan. Dengan adanya fitur QR code, anggota perpustakaan dapat melakukan proses peminjaman dan pengembalian buku dengan lebih cepat, praktis, dan sehingga kualitas pelayanan dapat meningkat dan beban kerja petugas dapat berkurang. Secara keseluruhan, sistem informasi perpustakaan berbasis web ini dengan QR code merupakan solusi yang dapat mendukung transformasi ke era digital di bidang perpustakaan. Dengan sistem yang terintegrasi, proses operasional menjadi lebih cepat dan akurat, transparan, dan juga efisien, sehingga mampu meningkatkan kualitas layanan serta memberikan kemudahan bagi admin, petugas, maupun anggota perpustakaan lainnya. Nah, sekian saja untuk dari presentasi kami. Kami mohon maaf bila ada salah kata. Lalu kami akhiri juga di sini untuk kelompok kami yang membahas judul Sistem Informasi Perpustakaan. Sekali lagi kami berterima kasih. Ya, mungkin demikian presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.